Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers yang di rumah. Saya yakin dan percaya dimanapun Alivers berada, pasti dalam kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk. Engkaulah Raja, bareng-bareng tentang Alivers, dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja
Segap nafas muliakanmu, surga bumi berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 mau tersungkur di depan tatamu, segenap malaikat Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala puji, segalanya kudus menyembah namamu, kudus menyembah namamu, kudus menyembah namamu. Kuduslah namamu Tuhan, Kau yang selalu kami kuduskan. Mari sama-sama kita sembah Dia, mari kita sembah, sembah Dia. Tuhan Yesus, turunkan kuasa-Mu. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup pulihkan, pulihkan, pulihkan hidup kami. Ini Mazmur kami. Shiki alabaya ya rabatashe alabao. Oh, mari kita sembah Dia lebih lagi, sembah Dia. Tuhan Yesus saja penuh keagungan. No one's like you Jesus, no one like you Jesus. Ya ya rabatase alabao. Ya rabatase. Kami naikkan segala hormat, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu. Kami rasakan aku memuji
Shalom Lifers, selamat malam minggu. Saya menyapa teman-teman semua dimanapun kita berada. Ke tempat bertemu kembali, berjumpa kembali. Meskipun masih virtual, masih online. Tapi saya sungguh percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan sangat menghargai teman-teman semua, sahabat Youth Lifers semua yang sampai hari ini dengan setia mengikuti ibadah Youth lewat online ini. Berkat Tuhan menjadi bagian setiap kita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu yuk saya ajak sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan bahkan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar jadi berkat bagi setiap kami, menuntun kami, mempersiapkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Wow, saya percaya hari-hari ini kita masih berada di masa-masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masih terus kita hadapi, masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa pandemi COVID-19 ini sangat banyak berpengaruh, berdampak dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita, oleh karena adanya pandemi ini, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan keluarga kita, sahabat, saudara, kerabat kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini sedang berjuang menghadapi COVID-19. Sedang ada di rumah untuk isolasi mandiri, bahkan mungkin ada di rumah sakit sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Bahkan mungkin dampak dari COVID-19 mempengaruhi setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Harus di PHK karena perusahaan di mana tempat kita bekerja mungkin mengalami krisis secara keuangan. Atau mungkin ada di antara kita hari-hari ini sedang mengalami krisis dalam bisnis. Oleh karena adanya COVID-19 ini mempengaruhi bisnis kita. Atau mungkin masalah-masalah lain yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Tapi saya mau katakan apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita alami, yuk jangan patah semangat. Jangan putus asa, jangan menyerah. Amin. Nah, kita harus terus dengan semangat, kita harus terus dengan perjuangan menghadapi COVID-19 ini. Tentu saja sebagai masyarakat yang baik, sebagai anak-anak muda Tuhan yang luar biasa, jangan hidup acuh tak acuh. Yuk terus ikuti himbauan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, salah satu hal yang penting yang kita lakukan sebagai anak-anak muda Tuhan, sebagai warga negara yang baik, yuk mari sama-sama kita menjaga imunitas tubuh kita. Kenapa? Kalau kita punya imunitas tubuh yang seimbang, yang optimal, yang kuat, otomatis nih di dalam tubuh kita terdapat sistem perlindungan yang dapat memproteksi tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak mudah terserang atau terinfeksi oleh patogen, baik bakteri, baik virus, kuman, dan sebagainya. Artinya hari-hari ini yuk kita sama-sama jaga imunitas tubuh kita. Karena itu penting dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Nah, saya mau bagikan sedikit, ada hal penting lainnya nih yang perlu kita sadari bahwa bukan hanya menjaga imunitas tubuh kita. Bukan hanya penting bagi kita menjaga sistem imunitas tubuh kita. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kita juga harus menjaga sistem imunitas rohani kita. Wow, kenapa? Karena hari-hari ini tanpa kita sadari, mungkin pergumulan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi, permasalahan yang kita alami, mungkin membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Lama-kelamaan apabila kita tidak punya ketahanan rohani yang kuat, masalah pergumulan dapat membuat kita capek rohani, letih rohani, bahkan mungkin sakit rohani. Atau mungkin yang tanpa kita sadari, jangan-jangan ada di antara kita yang hari-hari ini mati rohani. Untuk itu yuk sama-sama di masa pandemi ini kita sama-sama jaga imunitas tubuh kita dan juga imunitas rohani kita. So malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih kita untuk meningkatkan, menjaga imunitas rohani kita. So malam hari ini saya beri judul sharing firman Tuhan malam hari ini, Boost Your Spiritual Immune System, Strength
strengthen your spiritual immune system. Mari sama-sama kita tingkatkan, mari sama-sama kita perkuat sistem imun rohani kita. Nah, gimana caranya? Yang pertama, how to strengthen, how to boost our spiritual immune system. Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi, konsumsi makanan yang sehat. Nah, kalau tubuh jasmani kita saja perlu makanan yang bergizi yang kita temukan dalam makanan yang kita peroleh. Kita perlu protein, perlu karbohidrat, perlu asupan gizi lainnya, sayur-sayuran, kemudian juga mungkin susu, dan masih banyak lainnya yang penting bagi tubuh jasmani kita. Nah, kalau tubuh jasmani kita saja perlu makan, demikian pula dengan rohani kita. So consume healthy food. Nah, makanan apa yang baik bagi rohani kita? Makanan apa yang bergizi bagi rohani kita? Jawabannya adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah makanan yang bergizi bagi rohani kita. Firman Tuhan berkata di Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau tubuh jasmani aja kita perlu roti, apalagi manusia rohani kita perlu makanan, yaitu firman Tuhan. Kenapa kita perlu firman Tuhan sebagai makanan yang bergizi bagi rohani kita? 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hari-hari ini kita perlu firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajar setiap kita. Bukankah kita hidup di hari-hari terakhir, di akhir zaman? Mungkin hari ini ada di antara kita dipusingkan dengan pola hidup yang tidak kita mengerti. Kebudayaan-kebudayaan yang tanpa kita sadari, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita perlu firman Tuhan mengajar setiap kita. Untuk menyatakan kesalahan. Hari-hari ini dengan adanya firman Tuhan menjadi pedoman, kita tahu mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Mana yang salah di hadapan Tuhan. Untuk itu kita perlu bertobat. Karena ada firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita. Dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita. Agar apa? Supaya hidup kita ditemukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kenapa kita perlu firman Tuhan yang perlu kita konsumsi? Agar apa? Ketahanan rohani kita kuat. Sistem imun rohani kita kuat. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian. Firman-Mu, yaitu firman Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari-hari ini kita perlu pedoman, kita perlu guideline, yaitu firman Tuhan. Sebagai pelita, hari-hari ini supaya kita tidak mudah tersandung. Hari ini supaya kita tidak mudah salah arah. Amin, kita perlu firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita mengalami kebingungan, mengalami jalan buntu, masalah datang silih dan berganti. Masalah selalu ada, pergumulan kok sepertinya tidak berhenti-berhenti. Kita perlu baca firman Tuhan untuk menuntun setiap kita. Supaya di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, di tengah masalah yang kita hadapi, kita bisa tetap kuat. Amin. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu firman Tuhan? Efesus 6 ayat 17. Berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tanpa kita sadari bahwa kita punya senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Amin. So hari-hari ini tengah pengaruh rohani yang kita alami, kesesakan lah, pergumulan berat, intimidasi yang mempengaruhi rohani kita. Yuk kita perangi dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita perkatakan. Saat kita mengalami situasi yang gak enak, lepaskan firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mulai cemas. Aduh kak, aduh bang, baru selesai kuliah, tapi kok sampai saat ini belum ada panggilan kerja ya. Aduh kak, aduh bang, baru aja di PHK, tapi sampai saat ini kok belum dapat pekerjaan ya. Gimana nanti dengan masa depanku, gimana dengan keuanganku besok, gimana aku dapat bertahan hidup. Saat kita mengalami intimidasi demikian, jangan biarkan roh kita melemah dengan adanya intimidasi. Perkatakan firman Tuhan.
Katakan saat kita mengalami kekhawatiran dalam keuangan. Kita katakan dengan diri kita, aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu cemas. Karena aku tahu aku dipelihara Tuhan. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, apalagi aku yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. So aku tidak perlu khawatir. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan bagiku. Aku percaya masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Amin. Dan aku percaya kalau hari ini aku mendapat kerja, aku percaya Tuhan tetap pelihara. Sebab firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Amin. So hari-hari ini yuk lawan dengan firman Tuhan. Peperangan rohani hari-hari ini begitu kuat. Peperangan rohani saat ini mungkin kita rasakan dengan begitu kuat. Yuk berkatakan firman Tuhan. Sebab itu senjata bagi setiap kita. Amin. So penting bagi setiap kita untuk konsumsi firman Tuhan hari-hari ini. Jangan lewatkan hidup teman-teman semua tanpa membaca firman Tuhan. Jangan lewatkan hidup teman-teman semua tanpa memperkatakan firman Tuhan. Amin. So, firman Tuhan itu penting bagi setiap kita. Menjadi guideline, menjadi pedoman. Supaya apa? Setiap janji Tuhan yang Tuhan tuliskan di firman-Nya. Itu digenapi bagi setiap kita selama kita masih hidup. Dan firman Tuhan menjadi guideline bagi setiap kita. Untuk mempersiapkan saya dan teman-teman semua. Untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sepanjang kekekalan. Amin. Nah, kalau yang pertama tadi. Kita harus konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang bergizi. Amin. Kalau tubuh kita perlu makanan jasmani, kalau rohani kita perlu firman Tuhan. Nah, yang kedua di masa pandemi ini apa sih yang harus kita lakukan supaya imun kita makin naik nih? Imun kita meningkat. Kalau tubuh jasmani itu perlu namanya olahraga. Self discipline to exercise, harus disiplin dalam berolahraga. Kenapa sih kita harus berolahraga? Supaya apa? Supaya kita punya otot yang kuat. Kita punya tulang yang kuat, peredaran darah kita lancar, dan saat kita berolahraga sebenarnya kita sedang menyeimbangkan antara kalori yang masuk dalam tubuh kita dan kita keluarkan, kita bakar dan gunakan dalam bentuk energi, yaitu dalam bentuk olahraga. Kenapa? Supaya apa? Supaya dalam tubuh kita tidak terjadi penimbunan lemak. Nah, kalau tubuh kita sudah penuh dengan lemak, timbunan lemak banyak, bisa jadi kita kena obesitas. Dari obesitas itulah bisa jadi banyak penyakit-penyakit yang akan berdatangan dalam hidup kita. So we have to exercise. Self-discipline to exercise. Yuk disiplin dan berolahraga. Nah kalau tubuh jasmani saja kita perlu berolahraga. Demikian pula dengan manusia rohani kita. Perlu exercise. Perlu disiplin dalam berolahraga. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, bukan hanya secara badani kita melakukan latihan, tapi juga secara rohani. Kita harus disiplin karena sangat bermanfaat bagi rohani kita. So, apa yang harus kita latih? Apa yang harus kita disiplinkan? Yaitu disiplin dalam berdoa. Saya percaya doa itu adalah sebuah sarana kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doalah hubungan kita dengan Tuhan makin erat, makin intim. Dan saya percaya ada manfaat yang luar biasa suatu kita membangun hidup kita, gaya hidup yang suka berdoa. Kenapa? Yang pertama, kalau kita sering berdoa, saya percaya manfaat yang luar biasa kita terima adalah firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Peace of mind. Ada damai dalam pikiran kita, ada damai dalam hati kita. Hari-hari ini tekanan banyak datang. Permasalahan, sepertinya kok gak selesai-selesai. Ditambah pandemi yang berkepanjangan ini pasti berdampak dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun mungkin secara bersama-sama. Susah sekali hari-hari ini untuk kita mengalami damai sejahtera. Tapi saya mau katakan hari-hari ini jangan lemahkan rohani kita. Justru harus kita tingkatkan dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Karena suatu kita berdoa,
Tuhan kasih kita damai sejahtera yang kita tidak peroleh dari diri kita, yang kita tidak peroleh dari orang lain, tapi datang dari Tuhan. Bahkan ketika masalah kita alami, pergumulan kita temui, kita masih bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kemudian kedua, apa sih manfaatnya ketika kita sering berdoa? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berapa di antara kita hari ini sudah mulai letih? Tuhan, kok ikut Tuhan gini-gini banget ya? Tuhan, aku udah melayani Tuhan dari kecil loh Tuhan. Kok kuliahku gak beres-beres ya? Ditambah lagi ada pandemi. Kok makin ngaco ya Tuhan kuliahku? Tuhan, aku udah melayani Tuhan dari kecil loh Tuhan. Kok sampai sekarang aku belum dapat pekerjaan? Udah mulai capek, udah mulai letih. Ya udah deh Tuhan, gak usah deh pakai acara ibadah-ibadah. Gak usah deh pakai pelayanan sama Tuhan. Toh juga gak ada gunanya. Toh juga hidupku gini-gini aja. Saya mau katakan hari-hari ini, yuk datang di hadapan Tuhan lewat doa. Kenapa? Karena Tuhan bilang bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Hari-hari ini kita perlu firman Tuhan untuk menguatkan sistem pertahanan rohani kita. Supaya kita tidak menjadi lesu, tidak menjadi letih di tengah tantangan zaman, di tengah pergumulan yang kita alami. Doa itu menguatkan iman kita. Hari-hari ini yuk tetap kuatkan iman percaya kita. Sekalipun susah kita alami, sekalipun pergumulan kita hadapi, tapi kita percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada ujungnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Selanjutnya, saya sungguh percaya sekali ada kuasa di balik doa. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So saya dan teman-teman semua yang ada di rumah, kita semua adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Artinya dalam mulut kita ada kuasa. So hari-hari ini jangan main-main dengan doa kita. Karena apa? Tuhan bilang doa orang yang benar ada kuasanya. Berapa di antara kita hari-hari ini yang pengen terobosan dalam keluarga kita? Doakan keluarga kita. Berapa di antara kita yang hari-hari ini pengen terobosan dalam pelayanan kita? Doa. Berapa di antara kita yang hari-hari ini pengen terobosan dalam kesehatan kita? Doa. Sebab kita percaya doa orang yang benar ada kuasanya. Amin. So yuk hari-hari ini disiplinkan diri kita dalam berdoa. Kenapa? Itu baik bagi ketahanan rohani kita. Itu baik bagi our spiritual immune system. Untuk menghadapi tantangan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita tidak letih rohani, sakit rohani, bahkan bisa mati rohani. Saya berdoa, biarlah kita menjadi orang-orang yang suka berdoa. Selanjutnya, kita harus latihan seperti apa? Harus disiplin seperti apa? Kalau tadi disiplin dalam berdoa, selanjutnya adalah disiplin in worship. Disiplin in worship. Disiplin dalam menyembah Tuhan. Amin. Nah, saya sungguh percaya bahwa orang yang sering nyembah Tuhan pasti hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Orang yang sering nyembah Tuhan pasti hatinya, pikirannya penuh dengan ucapan syukur. Pemazmur berkata di Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Artinya apa? Kalau kita sering bersyukur di hadapan Tuhan, kita akan terus melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saat kita bersyukur dalam penyembahan, artinya apa? Kita sedang menyerahkan segala hidup kita. Semua masalah-masalah kita. Segala aspek hidup kita, baik senang, baik sedih, baik suka nggak suka, sakit, sembuh, sehat, apapun itu juga diberkati, mengalami krisis keuangan, kita akan terus bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saat kita bersyukur kita sedang mengakui Tuhan dalam hidup kita. Bahwa no matter what happens in our life, Jesus is in control. Sekalipun aku mengalami krisis keuangan, aku percaya Tuhan pegang kendali. Sekalipun aku mengalami krisis dalam pendidikanku, aku percaya Tuhan pegang kendali. Dan aku bisa melihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin.
Dan saya percaya bahwa orang yang sedang mengucap syukur adalah orang-orang yang bisa senantiasa melihat, wah, ada kebaikan Tuhan di tengah kesulitan hidup kita. Oh Tuhan, aku bersyukur sekalipun hari ini aku masih belum dapat pekerjaan. Sekalipun udah 6 bulan, mungkin setengah tahun lebih. Dari semenjak aku lulus kuliah sampai sekarang udah dapat pekerjaan. Tapi aku percaya kok Tuhan. Aku bersyukur. Justru saat mengalami kayak begini, aku lagi belajar untuk menaruh pengharapanku di dalam Tuhan. Karena aku tahu bahwa Tuhan gak pernah nih biarin aku sampai kelaparan. Justru di masa-masa ini Tuhan sedang membuktikan bahwa Tuhan pasti kasih pekerjaan yang terbaik. Nah itulah orang yang bersyukur. Tuhan, aku bersyukur hari ini sekalipun tadi aku baru dapat informasi bahwa aku adalah salah satu karyawan yang di PHK. Karena perusahaanku mau gak mau harus melalui pengurangan kerja akibat adanya pandemi ini. Tapi aku bersyukur kok Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan aku untuk pekerjaan yang lebih baik. Justru saat mengalami hal-hal yang begini aku lagi belajar untuk mencukupkan diri. Dan belajar bergantung sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk keadaan ini. Aku percaya pergumulan yang aku hadapi tidak akan pernah berlangsung lama. Sebab Tuhan pasti akan buat aku menang dari segala apa yang aku lakukan. Dari segala apa yang aku hadapi. Nah itulah orang yang bersyukur. Amin. Dan di dalam ucapan syukur saya percaya iman kita, pengharapan kita dibangkitkan. Dan saya sungguh percaya pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama kita mengecap kebaikan Tuhan. Lewat kita bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, saya sungguh percaya kok Tuhan Yesus itu baik. Sakit kita alami, sedih kita alami, kegagalan kita alami, pergumulan kita alami. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun situasi yang kita alami, saya percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Terus bersyukur, terus sembah Tuhan sebab itu baik bagi rohani kita. Nah, kenapa juga kita harus disiplin dalam worship? Disiplin dalam menyembah Tuhan. Saya percaya saat kita menyembah Tuhan itu menjadi tempat bagi kita untuk kita beristirahat. Kalau saya bisa bilang bahwa in the presence of God, we can take rest, we can find rest. Makan makanan bergizi saja tidak cukup bagi tubuh kita. Olahraga penting bagi tubuh kita, tapi tidak cukup tanpa kita punya istirahat yang baik bagi tubuh kita. Istirahat bagi tubuh jasmani kita itu penting. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kelelahan. Saat kita beristirahat, organ tubuh kita nih punya waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Meregenerasi sel-sel yang ada. Supaya apa? Supaya dapat mengembalikan fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau tubuh jasmani aja perlu beristirahat, demikian pula dengan rohani kita. We have to take rest, we have to find rest in the presence of God, dalam hadirat Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang letih, udah mulai capek. Waduh, capek dengan permasalahan dalam pekerjaan, capek dengan rutinitas pelayanan, belum lagi masalah-masalah lain, capek dengan berita-berita yang kita dengar hari-hari ini. Jangan lupa,
mungkin kita perlu perbaiki kualitas istirahat kita. Kalau tubuh jasmani perlu istirahat, begitu pula dengan rohani kita. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Banyak sembah Tuhan. Banyak dalam hadirat Tuhan. Luangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya sungguh percaya Tuhan akan kasih kita rest. Tuhan akan kasih kita ketentraman. Tuhan akan kasih kita damai sejahtera. Tuhan akan kasih kita kelegaan. Supaya apa? Di tengah-tengah situasi yang gak enak, kita masih punya kekuatan. Kita masih punya semangat untuk menghadapi hari-hari kita. So, jangan lupa istirahat dalam hadirat Tuhan. Amin. Selanjutnya, kenapa sih kita harus disiplin dalam menyembah? Karena saya sungguh percaya orang yang hidup di dalam penyembahan pasti hidupnya mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa orang yang suka menyembah Tuhan pasti hidupnya mengalami pertolongan Tuhan. Pasti mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16, di mana Paulus dan Silas waktu mereka ditahan di penjara Filipi, mereka mengalami tekanan pastinya. Mereka mengalami penganiayaan pastinya. Dalam keadaan seperti itu, secara logikanya pantas bagi kita untuk kita ngeluh sama Tuhan. Pantas untuk kita bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Daripada mereka mengeluh, mereka datang di hadapan Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Mereka gak komplain sama Tuhan, mereka nyembah Tuhan. Instead of complaining, just worship God. Instead of arguing, worship God. Daripada kita komplain, daripada kita berbantah, ngeluh sama Tuhan, mending kita nyembah Tuhan. Alkitab mencatat, pada malam itu terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan Tuhan melakukan perkara mujizatnya sewaktu Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Mereka dilepaskan. Saat mengalami tekanan mereka tidak mengeluh. Mereka tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih ini terjadi sama aku? Aku kan setia sama Tuhan. Tuhan, kok aku mengalami kayak gini sih Tuhan? Padahal kan aku rajin beribadah. Aku rajin ikut ibadah online yuk. Kok aku masih ngalami kayak gini Tuhan? Hari-hari ini yuk belajar dari Paulus dan Silas. Daripada kita komplain, daripada kita bersungut-sungut, come on, just worship God. Saya percaya kalau kita nyembah Tuhan, disitulah Tuhan mencurahkan mujizatnya. Kalau Tuhan sanggup menolong Paulus dan Silas, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Dan luar biasanya, bukan hanya mereka dilepaskan dari penjara, tapi Alkitab mencatat, sewaktu kepala penjara Filipi melihat apa yang Tuhan lakukan bagi Paulus dan Silas, akhirnya kepala penjara Filipi bertobat dan menerima Tuhan Yesus, bahkan dibaptis. Artinya apa? Suatu kita memiliki kehidupan penyembahan, bukan hanya kita mengalami pertolongan Tuhan, tapi atmosfer hidup kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita pasti juga akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Sehingga dengan mata mereka menyaksikan pertolongan Tuhan atas hidup kita, dan tidak ada perkara yang mustahil, mereka datang di hadapan Tuhan. Mau mereka memberikan dirinya sama Tuhan. So hari-hari ini yuk banyak sembah Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan, jangan kehilangan semangat. Saya sungguh percaya selama kita menyembah Tuhan, mujizat pasti ada. Amin. Selama tangan ini kita angkat untuk menyembah Tuhan, selama mulut ini kita pakai untuk mengucap syukur sama Tuhan, saya percaya sekali mujizat masih ada. Ada satu lagu yang sering sekali hari-hari ini saya nyanyikan. Saya dapat rema mengenai lagu ini di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Saya merasa bahwa Tuhan, wah kok hari-hari ini gak enak ya. Kayaknya banyak sekali berita-berita duka yang saya dengar. Saya banyak sekali kehilangan sahabat-sahabat saya, kehilangan teman-teman saya karena COVID. Terus kemudian karena mungkin COVID ini juga mempengaruhi iklim kerja saya dan sebagainya. Tapi saya percaya kok Tuhan. Saya melihat bahwa selama saya nyembah Tuhan, selama saya memuji Tuhan, saya sungguh percaya bahwa Tuhan pasti selalu ada menjadikan mujizatnya bagi saya dan keluarga, bagi orang di sekitar saya. So hari ini saya senang sekali menyanyikan lagu ini karena saya sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah, tapi saya percaya Tuhan saya tidak berubah. Amin. Yang tahu lagunya sama-sama kita nyanyikan. Tiada berubah
Kuasa namamu tiada berkesudahan, kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan mujizatnya bagi setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Saya senang sekali dengan quote yang menyatakan bahwa kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Kalau kita sering nyembah Tuhan, saya sungguh percaya semakin hari hidup kita akan terus diubahkan seperti Kristus. Semakin hari orang bisa lihat karakter Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sering bergaul dengan Tuhan lewat penyembahan. Hari-hari ini bukankah sukar sekali kita melihat orang dengan tulus mengasihi kita? Bukankah hari ini sukar bagi kita mungkin menemukan orang yang senantiasa bersuka cita di tengah keadaan yang pelik? Susah sekali menemukan orang yang sabar. Sukar sekali menemukan orang yang murah hati karena hari-hari ini apa-apa serba sulit. Boro-boro mikir orang lain, mikir diri sendiri aja sukar. Sukar sekali menemukan orang-orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesetiaan. Hari-hari ini kalau nggak urusannya sama duit, mana ada orang yang mau tulus bekerja. Kalau nggak urusannya duit, mana ada orang yang mau setia. Tapi saya percaya kalau kita sering nyembah Tuhan, karakter ilahi ada dalam hidup kita. Ada buah roh kata firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu menjadi milik setiap kita. Amin. Nah, yang terakhir, apa sih yang paling penting untuk kita? Untuk kita bisa meningkatkan sistem imun rohani kita di tengah-tengah pandemi ini. Saya mau bilang bahwa don't leave your ministry. Don't leave your church. Don't leave your community. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Gak enak kak, gak enak kok bang, sekarang ibadahnya online, gak seru. Malas ibadah minggu online, malas ibadah youth online, gak seru. Kita mulai tinggalkan. Firman Tuhan bilang, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Meskipun hari-hari ini ibadahnya masih dilakukan secara online. Ya, meskipun kegiatan-kegiatan gereja tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama. Secara live, tapi yuk sama-sama tetap semangat beribadah, sebab itu baik bagi setiap kita. Saya sungguh menghargai teman-teman youth semua yang sampai hari dengan setia mengikuti ibadah youth secara online. Masih tetap semangat, masih tetap antusias. Saya percaya itu baik bagi teman-teman semua. Amin. Kenapa? Karena suatu kita sering mengikuti ibadah secara online, itu baik bagi rohani kita. Memberikan kita semangat, mengajar kita. Kadang-kadang saat kita lemah, saat kita berada dalam ibadah, saat kita memuji menyembah Tuhan, kita dikuatkan. Saat kita lemah, kita dengar firman Tuhan secara online, kita dikuatkan. Dan jangan lupa, tetap tertanam dalam komunitas rohani. Tetap tertanam dalam call, cell group. Itu support system yang baik. Kenapa? Berisi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang care sama kita, membangun hidup kita. Saat kita mengalami tekanan, ada saudara kita yang menguatkan kita. Saat kita mengalami pergumulan, ada saudara kita
yang menguatkan kita. Saat kita butuh topangan doa, ada kakak-kakak rohani, ada teman-teman rohani yang berdoa bagi kita. Amin. Jangan tinggalkan pelayanan kita. Hari-hari ini ada yang mungkin udah mulai capek pelayanan. Pelayanan juga gini-gini doang, apalagi sekarang gereja online. Skill juga gak nambah-nambah, gini-gini doang, yaudahlah banting setir, gak usah melayani Tuhan, lakukan aja deh yang lain gitu. Saya mau katakan, jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari pelayanan. Sebab itu baik bagi setiap kita, baik bagi setiap rohani kita. Beberapa hari yang lalu, suatu saya diinformasikan bahwa saya harus sharing. Terus kemudian saya masih belum tahu saya mau sharing apa. Sampai bahkan 2 hari kemarin saya juga masih bingung mau sharing apa ya. Gitu sampai ada teman saya ngomong, "Bang, ayo kita tag hari Selasa." Sebenarnya itu saya belum siap, cuma saya ngomong aja, "Aduh, saya lagi banyak kerjaan." Padahal sebenarnya saya belum siap-siap banget gitu. Karena saya gak tahu Tuhan saya mau ngomong apa ini ya. Kayak gitu. Bahkan sampai kemarin kayak gitu, terus kemarin saya juga gak tahu mau sharing apa. Sampai satu kali teman saya ngomong, "Lam, boleh gak ikut pelayanan bersama Bapak Gembala di dalam menara doa pagi." Seperti itu. Terus karena saya memang saat itu gak bekerja, terus kemudian saya iyakan, "Yuk gak apa-apa deh, saya gak bekerja." Nah, saya bersyukur sekali sementara kita nyembah Tuhan, dari semua doa yang Bapak Gembala naikkan, dari semua hal-hal yang dia perkatakan, ada satu kalimat yang berbekas sekali dalam hati saya. Saya gak tahu, kayaknya itu pesan buat saya. Secara kurang lebihnya seperti dia ada ngomong kemarin seperti ini. Suatu kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan itu baik buat imun kita. Wah, sepanjang ibadah itu saya udah pengen pulang secepatnya, saya udah pengen, ini kayaknya buat pesan buat saya dan buat apa yang saya sampaikan buat teman-teman di rumah. Sampai selesai ibadah teman saya ngajak, "Ayo Bang, habis ini kita jalan-jalan." Dalam tanda kutip bukan jalan-jalan tidak mengikuti protokol. Artinya ayo kita berfellowship. Cuma saya bilang, saya pengen pulang gitu, saya pengen siapin bahan khotbah. Karena apa? Saya takut pesannya berlalu. Saya mau bilang bahwa itulah fungsinya kita ada tertanam dalam sebuah nuansa pelayanan. Kenapa? Karena kadang-kadang saat kita tidak tahu apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan justru berbicara. Dan akhirnya saya tahu bahwa hari ini saya harus sampaikan bahwa kita tidak hanya harus menjaga kualitas ketahanan tubuh kita, tapi kita juga perlu menjaga kualitas rohani kita. Amin. So, just strengthen our spiritual immune system. Yuk tingkatkan kualitas imun rohani kita. Sebab itu baik bagi setiap kita. Apapun yang terjadi, situasi yang kita alami, saya percaya kita tetap kuat. Kita tidak letih rohani, kita tidak patah rohani, bahkan kita tidak mati rohani. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya percaya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di masa pandemi ini tetap kuat, tetap semangat. Dan saya berdoa semuanya kita dalam keadaan diberkati. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami pelajari. Biarlah hari-hari ini Tuhan Yesus, Tuhan menguatkan rohani kami. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami, baik sukar, baik pergumulan yang kami alami, baik tantangan yang kami alami, rohani kami tetap kuat. Karena kami punya ketahanan rohani yang baik Tuhan. Kami tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa Tuhan. Kami tidak mudah patah semangat. Kami tidak letih rohani, bahkan kami tidak mati rohani. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti ini kami tetap bergairah mengasihi Tuhan. Kami tetap bergairah melayani Tuhan. Kami tetap bergairah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama selesaikan ibadah ini. Bersama-sama kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Saya ajak sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kiranya berkat yang luar biasa kita terima dari Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, kita yang mengasihi Dia. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.